istilah teologi publik itu baru sekitar tahun 70-an, tetapi sebenarnya sejak Kuyper, sejak Calvin itu ketika mereka berteologi di ruang publik itu sebenarnya secara implisit teologi publik itu sudah ada. Tetapi yang saya coba masuk adalah dimensi yang baru, bahwa ruang publik itu sendiri perlu memiliki satu konstruksi teologis. Kita bergumul juga dengan isu-isu publik yang kita hadapi sehari-hari, misalnya kenaikan harga BBM, kita melihat kekerasan, pergulatan politik, masalah-masalah kemanusiaan, bencana alam, dan sebagainya. Sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu secara tidak langsung sudah bergumul dengan isu-isu publik dan menjawab isu-isu publik itu di atas mimbar. Pak Anton, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk relanya diwawancara, Pak. Sama-sama. Pak Anton kan menjabat sebagai Ketua Sinode dari GRII, lalu juga Gembala Sidang di GRI Kebonjeruk. Terus juga dalam waktu yang sama mesti selesaikan disertasi di Free University dan selesai. Itu bagaimana bisa lakukan itu, Pak? Saya percaya itu adalah kemurahan Tuhan yang memampukan saya bisa menyelesaikan disertasi di dalam tugas-tugas yang sangat sulit. Kalau bukan kemurahan Tuhan, rasanya mustahil, dan memang baik saya, keluarga maupun teman-teman sempat merasa pesimis ketika Tuhan mempercayakan kepada saya tugas untuk melayani di dalam Sinode GRI, karena rasanya tugas di Sinode begitu banyak, lalu juga di gereja begitu banyak, di STT, sedangkan harus menyelesaikan disertasi. Nah, ada hal-hal yang saya syukuri dari anugerah Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan, yaitu ketika sebelum melayani di Sinode, bagian-bagian riset yang sulit sudah diselesaikan. Itu salah satu jalan keluar. Yang kedua juga, memang Tuhan memberikan kemungkinan untuk bisa melakukan riset di tengah-tengah pelayanan dengan memang men-squeeze waktu seperti yang diajarkan oleh Pendeta Stephen Tong, yaitu bagaimana memakai waktu secara ketat sehingga kesempatan riset itu bisa dipakai secara maksimal. Nah, yang ketiga yang juga saya percaya adalah anugerah Tuhan, yaitu Tuhan memberikan kemungkinan saya mempunyai akses kepada buku-buku yang tidak pernah kesulitan, sehingga setiap kali diperlukan selalu langsung ada. Nah, itu memang sejak awal saya berdoa supaya Tuhan memberi kemungkinan itu, sehingga ketika perlu jam berapapun riset tidak perlu menunggu ada buku. Nah, itu juga sangat mempercepat proses daripada riset ini. Tapi saya percaya juga ada strategi belajarnya ya, Pak, ya. Misalnya kalau saya tidak salah ingat kan Bapak bahas Habermas, lalu ada Hannah Arendt, belum lagi Kuyper. Bisa tangkap pikiran, kemudian baca buku efektif, tentunya ada tipsnya juga dong. Memang Tuhan beri anugerah di dalam hal ini. Saya terus terang berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mempunyai waktu yang sangat terbatas untuk riset. Saya berdoa supaya saya tidak keliru membaca buku, tidak keliru membaca artikel, dan kalau ada artikel yang diperlukan bisa langsung dapat, ada buku yang diperlukan bisa langsung ada. Nah, itu sangat menolong ya, sehingga bisa dengan sangat cepat. Nah, sebenarnya di dalam studi kita terhadap pemikiran daripada para pemikir baik teologi maupun filsafat itu, seringkali kita terlalu terburu-buru untuk langsung mempelajari pemikiran orang itu. Sebenarnya itu adalah salah satu strategi yang keliru. Ketika kita mempelajari pemikiran seseorang, kalau kita bisa memperoleh satu pengantar yang baik, itu satu anugerah Tuhan. Karena kita dihantar untuk mengenal pemikiran dia dengan cara yang lebih cepat, dan terutama bukan soal cepatnya, tetapi supaya kita tidak keliru memahami pemikiran orang itu. Dari situ baru kemudian kita masuk untuk mempelajari pemikiran orang itu di dalam karya-karya yang ditulis sendiri. Karena biasanya para pemikir itu setelah mereka menempuh satu tahap tertentu, mereka bukan saja mengembangkan pemikiran yang baru, tetapi juga mengembangkan metodologi yang unik. Metodologi berpikir, metodologi menulis, yang seringkali tidak mudah. Bukan saja demikian, mereka juga memberikan istilah-istilah baru. Yang istilah-istilah itu tidak sama dengan istilah yang umumnya kita pahami. Misalnya istilah kuasa, istilah politik, istilah kebebasan, pada pemikiran Arendt itu sangat berbeda dengan istilah yang kita pahami pada hari-hari kita. Sehingga kalau kita tidak ditolong oleh buku pengantar yang baik, untuk mempelajari pemikiran mereka, kita waktu membaca dengan presaposisi yang kita pakai secara umum kita akan malah mengalami kesulitan dan juga keliru.
Ya, ini yang juga harus kita tahu sebenarnya kalau kita langsung terjun lalu baca ya tersesat sendiri gitu ya Pak. Nah waktu di kelas metodologi penelitian kan Pak Anton yang mengajar waktu itu, Pak Anton sempat share bahwa ada insight atau ada sisi unik lah gitu ya dari disertasi Pak Anton tentang teologi publik ya. Tema daripada disertasi saya adalah lebih tepatnya teologia ruang publik. Jadi memang selama ini teologi di dunia publik atau di ruang publik itu sudah banyak digeluti oleh banyak pemikir ya, sudah cukup lama. Memang istilah daripada teologi publik itu baru sekitar tahun 70-an. Tetapi sebenarnya boleh dibilang sejak Kuyper, sejak Calvin itu ketika mereka berteologi di ruang publik itu sebenarnya secara implisit teologi publik itu sudah ada. Tetapi yang saya coba masuk adalah dimensi yang baru, dimensi yang lain, yaitu bahwa ruang publik itu sendiri perlu memiliki satu konstruksi teologis. Jadi ruang publik itu sendiri apa ya, secara umum dipahami, khususnya di dalam dunia pemikiran filsafat setelah Arendt, Habermas itu menjadi sangat penting. Tetapi juga kemudian dari perspektif Kristen, dari perspektif Reform sebenarnya bagaimana kita memahami ruang publik secara teologis. Kalau di dalam bahasa Inggris saya lebih meneliti bukan teologi in the public sphere, tetapi teologi of the public sphere. Jadi teologi dari ruang publik itu memiliki konstruksi teologis seperti apa yang harusnya kita pahami, dan itu nanti akan mendukung pelayanan atau operasi daripada teologi di ruang publik. Karena teologi mengasumsikan satu ruang publik. Kalau gitu berarti sebenarnya ruang publik itu tidak netral secara teologis. Harusnya ada satu konstruksi teologis terhadap ruang publik yang dimasuki oleh teologi itu sendiri. Nah kalau dengar dari penjelasan Pak Anton kan ini seperti sangat teknis dan sangat akademik ya Pak. Tapi kalau kita kaji sebenarnya ini sangat-sangat perlu, sangat sehari-hari bahkan. Nah kalau misalnya seorang hamba Tuhan, tentu dia harus belajar teologi, kemudian juga ternyata ada sisi di mana dia perlu dalami teologi publik, sampai sedalam apa dia perlu punya ini untuk bisa melayani jemaat dengan baik. Ya, kita memang tidak bisa hindarkan bahwa sekalipun kita misalnya melayani di dalam gereja, di dalam pelayanan kekristenan secara spesifik, tetapi kita bergumul juga dengan isu-isu publik ya, yang kita hadapi sehari-hari, isu-isu politik, misalnya kenaikan harga BBM, itu adalah isu-isu publik ya. Kita melihat kekerasan, pergulatan politik, masalah-masalah kemanusiaan, bencana alam, dan sebagainya. Jadi memang kita seringkali menggumulkan dan menjawab isu-isu publik itu memang di dalam gereja, di dalam konteks jemaat. Pandemi misalnya, salah satu isu publik yang cukup luas dan sekian lama ini, sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu secara tidak langsung sudah bergumul dengan isu-isu publik dan menjawab isu-isu publik itu di atas mimbar. Jadi kita secara tidak langsung atau secara tidak sadar bahkan kita sudah terlibat dan bergumul dengan isu-isu publik dan kita memberikan penjelasan dalam perspektif Alkitab, perspektif teologi yang kita gumulkan. Hanya ketika nanti pemikiran itu dibawa masuk ke dalam ruang publik, karena teologi publik itu memang secara spesifik dikhususkan ketika teologi itu dibawa ke dalam ruang publik. Saya ingat ketika Pak Anton belum pendeta, masih penginjil waktu itu, Pak Anton pernah bilang bahwa kalau saya akan studi lanjut, saya pasti akan ambil filsafat. Berarti dari dulu sekali sudah ada kecintaan terhadap dunia filsafat. Itu kenapa ya Pak Anton? Memang saya sebelum jadi hamba Tuhan itu, saya studi sistem informasi atau komputer. Sebenarnya waktu studi itu karena pertimbangannya praktis untuk bekerja, ya, mencari bidang ilmu yang nanti bisa membantu pekerjaan. Tapi sebenarnya dari dunia mahasiswa dulu saya sebenarnya lebih tertarik kepada politik sebenarnya. Tetapi karena pertimbangan daripada pekerjaan, penghasilan, ya, karena saya berasal dari keluarga yang sederhana, sehingga tidak bisa studi sesuai dengan minat, gitu. Studi sesuai dengan apa yang mudah untuk bekerja. Tetapi selama studi itu saya lebih banyak mengikuti isu-isu politik ya, dan sebagainya, termasuk juga ketika 98 itu saya juga terlibat di dalam demonstrasi dan sebagainya. Nah, sehingga dari situ kemudian ketika studi teologi saya melihat bahwa peluang untuk berkontak dengan isu-isu politik itu adalah filsafat itu. Yang lebih relevan bagi kita hamba Tuhan, kita kurang begitu relevan kalau terlibat di dalam ilmu politik ya. Karena kita tidak terlibat dalam politik praktis. Yang lebih relevan bagi kita sebagai hamba Tuhan adalah filsafat. Itu sebabnya ketika Tuhan memberi kesempatan saya menempuh studi bidang filsafat politik. Baik di dalam magister maupun di dalam program PhD. PhD lebih tepatnya adalah filsafat sosial politik sebenarnya. Dan Pak Anton pakai kendaraan untuk
membagikan pengertian teologi dan politik itu juga di koran ya. Iya. Sebenarnya sangat penting untuk kejar tulis di koran ya Pak Anton. Iya, itu pengaruh publik ya. Itu sebenarnya saya melihat terutama secara spesifik dari pengalaman Kuyper ya. Pengalaman Kuyper itu dia menjadi editor di koran dan di mingguan itu dia menulis secara rutin ya, dan tulisan-tulisan itu dibukukan menjadi karya yang sangat luas. Memang pengaruh publik itu sangat penting karena kita percaya bahwa publik itu pada aspek-aspek tertentu bisa menerima kebenaran secara umum ya. Kita percaya anugerah umum. Calvin mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sumber satu-satunya bagi kebenaran, sehingga setiap kebenaran yang ada di dalam dunia ini itu adalah berasal dari Roh Kudus. Sehingga kita percaya bahwa kebenaran itu ketika disampaikan kepada publik oleh anugerah umum, ada hal-hal yang juga publik bisa terima ya. Itu sebabnya pengaruh publik itu di dalam anugerah umum harusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Sumbangan pemikiran itu tidak boleh berhenti. Kuyper sendiri menulis di koran itu di dalam konteks bukan negara dengan mayoritas Calvinis. Ya. Kuyper sendiri mengingatkan teman-teman dia bahwa kita ini bukan Old Holland Calvinist country. Kita sekarang ini adalah negara yang sudah menjadi pluralis, dan pada masa Kuyper itu kira-kira sampai dengan separuh abad ke-20 itu justru di Belanda itu sedang bertumbuh pesat gereja Katolik. Lalu kemudian kelompok liberal yang menjadi tanda kutip musuh yang selalu diserang oleh Kuyper. Jadi kita melihat bahwa Kuyper membawa pemikiran Calvinis itu di dalam konteks yang kurang lebih mirip dengan kita, di mana Calvinis bukan mayoritas. Sehingga saya melihat bahwa ada peluang bagi kita untuk masuk ke situ, untuk membawa masuk ke dunia publik, masuk ke media massa untuk membawa pemikiran, dan memang di Indonesia itu juga kesempatan itu ada. Gitu. Ada beban lebih besar lagi untuk masa depan, mungkin mendirikan surat kabar begitu Pak? Sejauh ini sih belum berpikir sampai di situ, tetapi saya berpikir kalau mungkin kalau Tuhan beri kesempatan bisa terlibat di dalam memberikan pemikiran untuk publik ya melalui media massa, itu kalau bisa terus ada, saya sih bersyukur ya bisa ada kesempatan itu. Mundur sedikit ke yang tadi Pak Anton sempat bilang, waktu Pak Anton studi kan salah satu dorongannya adalah hal yang pragmatis supaya nanti bisa kerja lalu bisa ada menghasilkan uang. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda yang sedang bergumul juga kemudian akhirnya pilih jalan yang pragmatis tapi mungkin kurang yakin apakah ini pimpinan Tuhan tepat atau tidak? Apakah itu salahkah atau masih ada ruang untuk itu atau bagaimana? Menurut saya setelah saya melewati proses itu, menurut saya seharusnya kita menggumulkan panggilan Tuhan seharusnya. Jadi bukan didorong oleh alasan atau motivasi pragmatis. Seharusnya bukan hanya hamba Tuhan, tetapi juga misalnya dia menjadi dokter atau dia menjadi pengusaha, politikus, guru, dosen, harusnya itu adalah pergumulan akan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan kita melihat di Alkitab, Tuhan memanggil Yusuf, Daniel di dalam dunia politik, demikian pula yang lain. Ya. Calvin ketika bicara tentang anugerah umum, bicara mengenai orang-orang yang diberikan pertolongan Roh Kudus seperti Aholiab dan Bezalel, yang mereka bekerja di dalam dunia craft gitu. Di dalam dunia craft itu adalah juga panggilan Tuhan bagi mereka untuk melayani, meskipun waktu itu mereka terlibat dengan pekerjaan di dalam rumah Tuhan, tetapi bahwa mereka tidak bekerja secara langsung sebagai pemberita firman Tuhan, seperti Musa, tetapi di dalam dunia crafting. Nah ini berarti kita mesti menggumulkan sebenarnya apa panggilan Tuhan bagi kita, dan itu yang seharusnya, kalau kita berpikir secara ekstrim, jika semua orang itu memikirkan misalnya alasan uang, barangkali ada dimensi-dimensi kehidupan manusia yang tidak akan dimasuki oleh orang karena tidak menghasilkan uang. Misalnya mereka yang meneliti sastra daerah, itu barangkali kurang mendatangkan uang. Ya. Di dalam dunia kedokteran misalnya itu forensik yang meneliti mayat. Lalu apakah semua dokter harus pergi ke misalnya yang mendatangkan uang, bedah, kandungan, lalu meninggalkan misalnya dunia forensik? Siapa yang bisa meneliti kasus-kasus kriminal misalnya? Padahal itu bidang yang sangat diperlukan dan itu kemudian akan menghasilkan keadilan. Nah, jadi saya melihat bahwa kita perlu menggumulkan panggilan Tuhan sehingga kita memasuki bidang-bidang itu. Kalau memang Tuhan memimpin kita di bidang yang akhirnya mendatangkan lebih banyak uang, yaitu kita percaya itu pimpinan Tuhan. Demikian pula di dalam bidang-bidang lain, sehingga akhirnya apa yang Tuhan inginkan bisa kita jalankan dalam hidup kita yang cuma satu kali ini. Pak Anton sendiri awal punya minat besar sekali ke politik kan Pak? Lalu akhirnya jadi firm bahwa Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Kalau boleh share bagaimana itu terjadi Pak?
Ya, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan di dalam KKR Pendeta Stephen Tong pada tahun 96 di tingkat 2 ketika saya sedang studi S1. Waktu mengalami panggilan itu saya merasa itu jelas sekali panggilan Tuhan, tetapi saya gumulkan selama 3 tahun sebelum akhirnya saya masuk ke dalam sekolah teologi. Saya percaya bahwa memang tiap-tiap orang itu menerima panggilan Tuhan secara berbeda-beda. Ada yang jelas sehingga langsung harus segera masuk ke sekolah teologi, ada yang harus digumulkan selama beberapa tahun baru masuk ke dalam sekolah teologi. Tetapi seharusnya menurut saya ketika Tuhan memanggil seseorang harusnya panggilannya semakin lama semakin jelas. Semakin lama semakin mendesak dia untuk tidak bisa lagi harus segera masuk ke dalam sekolah teologi, tidak bisa tunda lagi. Nah, panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu Pendeta Stephen Tong memanggil itu adalah penginjilan sebenarnya. Penginjilan. Saya juga masih lakukan pelayanan ini sampai sekarang untuk memenuhi apa yang saya terima pada waktu itu. Lalu apa yang menarik hati Pak Anton untuk akhirnya studi di STTRI di dalam gerakan Reform Injili dan akhirnya terjun di sini, Pak? Saya kenapa masuk ke institut waktu itu masih sangat sederhana sekali, di Sunter, di ruko yang masih sangat sederhana, dan itu saya angkatan yang kedua, termasuk bahkan ada orang-orang yang berada di GRI pun waktu itu meragukan institut apakah bisa, ini sekolah yang masih baru, administrasi masih kurang jelas waktu itu ya. Tapi saya melihat bahwa Pendeta Stephen Tong berada di situ. Itu yang saya pikir secara sederhana, Pendeta Stephen Tong yang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil saya, beliau mengajar di situ, beliau berada di situ, maka pikiran saya sederhana, saya pergi ke kampus di mana Pendeta Stephen Tong mengajar. Waktu itu Pendeta Stephen Tong masih mengajar, saya total mengikuti kira-kira 9 mata kuliah yang diajar oleh Pendeta Stephen Tong. Itu adalah 24 tahun yang lalu. Ya, saya ingat waktu saya awal datang juga ini tempat studi yang sampingnya parkiran truk kontainer. Tapi itu poin yang Pak Anton katakan juga yang saya rasa juga sih. Bahwa karena di sini ada figur Pak Tong, maka saya mau masuk. Nah, kalau Pak Anton sendiri banyak dipengaruhi oleh tokoh besar gereja selain Pak Tong, siapa, Pak? Kalau belakangan ini kan studi Kuyper ya, memang pemikiran Kuyper, saya lihat itu lebih possible buat kita yang hidup di Indonesia ya, di dalam konteks multikultural itu. Pemikiran Kuyper itu memberikan kepada kita satu framework yang mungkin bagi kita untuk melayani di tengah-tengah konteks ini. Tetapi kalau secara spiritual, secara kerohanian itu saya mengikuti orang-orang kebangunan rohani sebenarnya. Orang-orang kebangunan rohani itu karena di dalam masa saya di sekolah teologi itu memang saya banyak membaca buku-buku dan pemikiran dari orang-orang kebangunan rohani gitu. Charles Finney, John Sung, D.L. Moody dan sebagainya. Memang orang-orang kebangunan rohani ini tidak banyak orang reform ya. Jonathan Edwards, Whitefield adalah orang-orang reform. Orang-orang kebangunan rohani juga ada orang-orang Arminian. Tetapi di dalam aspek-aspek mereka yang kita tidak setujui, kita tidak ambil gitu. Karena tidak sesuai dengan teologi reform, tetapi di dalam kesungguhan, di dalam kesetiaan kepada Tuhan itu hal-hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Dari sini mungkin ya Pak Anton juga ada banyak sisi spiritual yang ditekankan, misalnya dalam khotbah atau dalam pengajaran, seperti penekanan ke doa, kemudian kesalehan hidup. Jadi sebenarnya inti atau penggerak utamanya adalah karena terpengaruh oleh tokoh-tokoh kebangunan rohani ini ya Pak? Iya, saya masuk kepada pemikiran mereka itu juga sebenarnya dari Pendeta Stephen Tong. Jadi saya kira masuk kepada berbagai dimensi kehidupan itu adalah seperti satu rumah yang terbakar dari berbagai percikan api. Percikan api yang diberi oleh Pendeta Stephen Tong. Kan Pak Tong sendiri juga seorang revivalist, seorang kebangunan, sehingga dari situ juga saya pergi kepada pemikiran dari orang-orang kebangunan itu. Yang menarik dari Pak Tong sebenarnya salah satunya adalah pengertian kebangunan rohani beliau juga ya Pak, karena dia ingatkan ada sisi kebangunan budaya, kebangunan penginjilan, kebangunan teologi, dan segala kelimpahan ini. Kalau Pak Anton lihat pelayanan Bapak ke depan itu apakah akan mungkin lebih banyak fokus ke sini juga kah, ke kebangunan rohani atau bagaimana? Saya sendiri merindukan sebenarnya satu hal, kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan itu adalah, saya tidak tahu karena ini sesuatu yang tidak mudah ya, yaitu saya rindu kehidupan doa di gereja-gereja itu bisa berkembang. Gitu. Itu yang saya rindukan. Tetapi saya tahu ini sesuatu yang tidak mudah di dalam konteks ledakan teknologi informasi di abad 21 ini. Berdoa menjadi sesuatu yang tidak gampang. Dulu sebelum pandemi kita berdoa, buka suara di gereja, kita mendengar orang lain berdoa.
Sekarang kita berdoa di YouTube atau di Zoom, kita sudah kehilangan dimensi itu. Jadi makin ke sini rasanya doa bersama itu semakin kurang menarik gitu. Dulu kita mendengar suara orang berdoa sehingga kita dimotivasi untuk berdoa oleh suara orang lain yang berdoa. Sekarang kita berdoa sendiri dan kita tidak tahu seberapa komitmen. Doa di Zoom, kalau kita melihat wajahnya, kita melihat wajah orang lain, membuka mulutnya berdoa. Tetapi doa di YouTube kita tidak melihat lagi orang yang berdoa. Jadi ini memang sesuatu yang tidak mudah gitu ya, tetapi harap kita bisa mengembangkan terus kehidupan doa. Pak Anton pernah pimpin persekutuan doa yang berjalan cukup lama ya Pak. Saya lupa berapa lama waktu itu sempat. 3 jam. 3 jam. Itu di Kebonjeruk. Di Kebonjeruk 4 jam sekarang. 4 jam? Iya. Gimana bisa begitu Pak? Ya saya percaya sebenarnya pokok doa kita sangat banyak. Jadi pokok doa kita sangat banyak kalau kita mendoakan orang-orang yang ada di kontak daripada telepon genggam kita sebenarnya bisa berjam-jam. Kita mendoakan keluarga kita, gereja kita. Kalau kita mendoakan semua hal yang dicantumkan dalam warta gereja bisa 1 jam. Jadi sebenarnya pokok doa kita sangat banyak. Nah, kenapa perlu ada doa yang panjang seperti itu? Ada beberapa pengertian. Pertama, doa yang panjang atau persekutuan doa itu sebenarnya juga adalah satu pembinaan. Nah, ini dimensi ini yang seringkali kita lupakan. Karena sebenarnya ketika apalagi dipimpin oleh hamba Tuhan, pokok doa, beban doa, hati yang berdoa, keyakinan-keyakinan di balik doa itu sebenarnya satu pembinaan. Jadi ketika jemaat mengikuti doa selama 4 jam, sebenarnya dia mengikuti seminar selama 4 jam. Karena ketika hamba Tuhan misalnya mari kita berdoa untuk suku ini yang terhilang, berarti dia sedang mendidik jemaat untuk mengingat dan mengasihi suku yang terhilang, atau mengasihi suku tertentu yang terhilang. Demikian pula pokok-pokok doa yang lain. Yang kedua adalah bagi saya persekutuan doa juga adalah satu pelayanan. Jadi sebenarnya kita melayani pekerjaan Tuhan dengan membawa pekerjaan Tuhan itu kepada Tuhan sendiri. Jadi itu sebabnya ketika kita berdoa panjang, itu sebenarnya itu bukan satu kerugian bagi jemaat yang berdoa, tapi justru ada banyak berkat karena kita terlibat untuk melayani, terlibat untuk memperoleh pembinaan gitu. Selain kita juga belajar untuk memfokuskan waktu kita bersama Tuhan. Tapi waktu itu dilakukan, pastinya ada tambahan anugerah dari Tuhan, begitu orang bisa bertahan? Pasti, kita percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan gitu ya, bisa bertahan di dalam doa itu. Maksudnya apakah memungkinkan kalau pola ini juga harusnya dimiliki oleh gereja-gereja lain begitu? Iya, saya sih berdoa begitu ya. Saya berdoa gitu, meskipun itu tentu tidak mudah ya, tidak mudah gitu. Oke Pak, yang berikutnya untuk orang-orang muda yang lagi bergumul untuk mau masuk STT, kemudian mereka mempertimbangkan aspek-aspek seperti tadi kan di dalam pengertian reform bahwa saya kerja bidang apapun sebenarnya itu kalau itu panggilan Tuhan, itu pun adalah hal yang suci. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan itu dinyatakan melalui firman Tuhan. Kalau kita mempelajari dalam sejarah saja, misalnya ketika John Wesley diselamatkan dari kebakaran api, dia berkata mengutip kitab Zakaria, saya seperti puntung api yang dicabut dari api gitu ya. Satu kayu yang dicabut dari api yang Tuhan selamatkan untuk Tuhan pakai. Jadi kita percaya bahwa panggilan Tuhan itu diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengumulkan panggilan Tuhan, kita perlu datang kepada firman Tuhan. Memang tidak selalu firman Tuhan itu kita peroleh melalui kita membaca sendiri, bisa juga kita mendengar khotbah, kita membaca buku rohani, barangkali juga mendengarkan di radio, di dalam VCD, DVD. Ada orang juga yang menyerahkan diri dalam panggilan Tuhan itu melalui pelayanan media. Misalnya John Piper menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan di dalam KKR daripada Harold Ockenga di Wheaton College. Waktu itu John Piper sedang sakit sehingga dia tidak pergi ke aula yang hanya 200 meter dari tempat kos dia, dan dia berada di dalam kamar kos, tetapi ketika disiarkan melalui radio kampus, kemudian dia menyerahkan diri dan menjadi hamba Tuhan dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. John Piper mengatakan bahwa Harold Ockenga sampai dia meninggal dia tidak pernah tahu bahwa ada seorang yang Tuhan panggil melalui pelayanan dia yang bernama John Piper. Nah, kita percaya bahwa firman Tuhan, kehendak Tuhan disampaikan melalui hamba Tuhan, melalui pelayanan bahkan media. Ada orang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan melalui kaset patong yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun sebelumnya, yang dikhotbahkan pada generasi yang berbeda bahkan. Nah, tetapi kita percaya semua itu harus berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau di STT, Pak Anton mengajar bidang apa aja, Pak? Setelah studi PhD ini khususnya, saya lebih banyak mengajar dalam kaitan dengan filsafat
juga dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini memang beban saya sejak magister filsafat dulu, karena saya melihat bahwa apa yang saya pelajari secara pribadi ketika menulis tesis di magister filsafat dan nanti kemudian pergi ke PhD, ada hal-hal yang saya pelajari dan saya terima bisa dibagikan untuk menjadi berkat, menolong teman-teman di dalam menulis tesis atau disertasi. Ada hal yang Pak Anton mau sampaikan sebagai bagian akhir mungkin, Pak? Kalau Tuhan memanggil kita dan sudah jelas panggilan itu, menurut saya tidak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda, karena besok kita akan menyesal. Waktu yang terbuang itu tidak bisa kembali. Kecuali kita belum jelas panggilan Tuhan, memang kita harus bergumul. Tapi kalau sudah jelas panggilan Tuhan, tentu ada banyak pertanyaan keluarga, ada pertanyaan soal uang, ya. Tapi menurut saya kita harus memikirkan untuk bisa segera masuk ke dalam sekolah teologi. Kita bisa berbicara dengan hamba Tuhan di gereja kita misalnya, kalau memungkinkan, atau saudara berbicara misalnya dengan salah satu dosen di STRI. Pak, saya panggilan sudah jelas, Pak, bagaimana? Kalau saudara adalah jemaat GRI, berbicaralah dengan gembala sidang di GRI. Saya mau masuk STRI, bagaimana Pak, keluarga, bagaimana saya menjadi hamba Tuhan? Saudara sekalian, kadang-kadang kita takut kepada keluarga. Waktu saya juga menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya juga ada ketakutan. Karena keluarga saya adalah keluarga yang sederhana, dan saya berpikir bahwa mereka membantu saya untuk studi dengan ekspektasi saya bekerja untuk nanti bisa mendukung keluarga secara finansial. Jadi saya juga ada ketakutan. Saya baru lulus dari S1, baru bekerja 8 bulan, lalu kemudian saya berhenti bekerja dan masuk ke sekolah teologi, apakah mereka berkenan? Tetapi ternyata keluarga saya mendukung. Nah, barangkali konteks-konteks yang berbeda-beda tidak selalu sama seperti saya, tetapi saran saya, saudara berbicaralah dengan hamba Tuhan, atau kalau saudara merasa bahwa hamba Tuhan di tempat saudara belum tentu mengerti, berbicaralah dengan dosen di STRI. Mereka bisa memberi kepada kita bimbingan, jalan keluar, kalau panggilan kita sudah jelas. Tapi kalau belum jelas, memang kita harus menggumulkannya lagi. Momen jelasnya itu bagaimana? Momen jelas itu menurut saya, paling jelas itu adalah firman Tuhan yang dinyatakan di dalam desakan di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan yang terus menggelisahkan kita, sehingga kita sadar bahwa tidak bisa tidak harus segera masuk ke sekolah teologi. Ketika saya menyerahkan diri, saya bekerja sebagai guru di sekolah Kristen, dan semakin lama saya semakin sadar bahwa bukan ini dunia saya. Sekalipun saya sangat senang mengajar, tetapi saya tahu bahwa bukan ini dunia saya, karena waktu itu saya mengajar tentang komputer. Bukan ini dunia saya, bukan ini hidup saya. Saya tidak rela terus di dalam dunia ini. Gitu. Anton, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya yakin apa yang kita bicarakan bisa jadi berkat buat orang yang dengar. Sama-sama, Tuhan memberkati.